dengan Thailand ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kardiman. Sekarang kita ingin tahu dan ingin melihat juga lebih jelas dari Lingga. Dari Lingga, yakni Bapak Abdul Qadir, Kadis Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata. Assalamualaikum Pak Abdul Qadir. Bapak Abdul Qadir dari Lingga. Assalamualaikum dari Lingga. Apakah sinyalnya bisa baik di situ? Bapak Abdul Qadir. Assalamualaikum. Mudah-mudahan udara cerah di sana, sehingga ini bisa jelas sinyalnya. Dari Lingga, silakan. Dari Kabupaten Lingga, silakan. Ibu Leni itu dari Kabupaten Lingga, sudah ada Zoom-nya, silakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa, bisa saja terjadi sinyal yang kurang baik di sana. Kita lanjutkan karena waktu yang juga bergulir demikian cepat sehingga pertemuan kita ini bisa efektif. Saya mengundang selanjutnya adalah Bapak Wan Rudi dari Bintan. Assalamualaikum Pak Wan Rudi. Halo, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat, insya Allah. Amin, amin. Kita lagi semangat-semangatnya karena jadi pilot project pertama untuk pembukaan pariwisata dari luar negeri. Nah, kami ingin seperti apa Pak Bintan menyiapkan langkah-langkah strategi sehingga yang hadir pada hari ini dan kemudian kita bisa merumuskan juga langkah lebih kuat lagi membangun hope bersama. Silakan Pak Wan Rudi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom meeting, terutama Pak Farid Sulaiman, konjen kita di Songkal, Thailand, kemudian Bapak Ibu sekalian para Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, tadi Pak Buralimar juga hadir bersama, kemudian Mbak Lisa sendiri selaku Direktur Al-Ahmadiyah dari Batam, narasumber, kemudian juga tidak lupa sohib kami Pak JJM, BRC, Pak Abdul Wahab yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sehat semua pada suasana yang cerah di Bintan, Kepri pagi hari ini pada umumnya cerah ya. Saya akan mencoba mungkin untuk membahas tentang perkembangan pariwisata di Bintan. Mungkin paparan boleh ditampilkan Bu Meli atau operator, tapi saya hanya untuk menggambarkan saja kondisi. Tadi sebagaimana disampaikan bahwa dari Pak Buralimar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tadi sudah menjelaskan kondisi pariwisata yang ada di Kepri. Kemudian juga rekan-rekan dari pariwisata kabupaten kota lain juga sudah menjelaskan. Silakan dimasukkan materi kita, lanjut. Operator. Ya. Oke, terus. Oke, terus. Baik, saya akan oke, ditambah satu kawasan lagi lah boleh. Oke. Oke ya, turun sedikit, turun yang tadi gambar peta aja, ambil yang gambar peta. Oke ya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, tadi Pak Buralimar, Kadispar Provinsi Kepulauan Riau sudah menjelaskan bagaimana kondisi pariwisata di Kepri termasuk juga di Bintan, bahwa Bintan akan dipersiapkan menjadi kawasan percontohan untuk travel bubble. Jadi memang 2010 kemarin kita 2020, mohon maaf ya, 2020-2021 di bulan Februari Maret kita terkena kondisi pandemi COVID-19, Permen Kumham nomor 12 tahun 2020 itu menutup seluruh wisatawan asing untuk masuk ke Bintan. Kami hanya dapat kemasukan di bulan Januari, Februari, Maret itu lebih kurang sekitar 100 lebih yang melalui pintu masuk di Lagoy, Bibit Lagoy dengan Pak Wahab. Dan kita punya ada dua kawasan wisata pengembangan, yaitu kawasan pariwisata di Lagoy sebagai kawasan wisata internasional dan ada di pantai timur
kawasan wisata domestik kami. Perkembangannya dengan kondisi yang ada di pariwisata ini, karena kondisi pandemi ini, sepanjang tahun 2020 sampai 2021, pariwisata internasional kami, pariwisata yang ada di BRC, kemudian juga yang domestik juga sangat terdampak. Bisa dilanjutkan di halaman berikutnya. Kami sampaikan bahwa ini adalah gambaran, gambar kunjungan wisata yang ada di Bintan ya. Memang kita punya beberapa kawasan wisata internasional di Lagoy dengan sekitar 15 sampai 16 hotel internasional dan lain-lainnya. Dan pada masa ini juga masih ada dalam tahap pembangunan, nanti akan disampaikan oleh Pak Wahab. Tapi dengan kondisi yang terjadi sampai dengan tahun 2020 kemarin sangat menurun. Biasanya kita 2019 kita bisa terima hampir 700.000 warga negara asing, kemudian lokal sekitar 500.000. Namun perkembangannya di 2020 ini hanya sekitar 100 lebih ribu saja yang kemarin. 2021 malah tidak ada, itu pun kalau yang ada hanya pekerja-pekerja saja. Dan kemudian kami sampaikan bahwa perkembangan untuk pariwisata lokal, jadi ada dua wisata yang menjadi fokus kita, yaitu pariwisata internasional, kemudian pariwisata domestik. Untuk pariwisata domestik memang kunjungan sekarang juga terjadi penurunan yang sangat jauh kondisinya. Pariwisata internasional kami masih mengupayakan dengan pilot project 3B, Batam, Bintan, dan Bali sebagai travel bubble. Dan untuk di Lagoy, nanti penjelasan dari Pak Wahab, kita sudah mempersiapkan mulai dari protokol kesehatan, CSI, kerjasama dengan SG Singapura, standar yang sama dengan Singapura. Kemudian juga kita sudah mempersiapkan zonasi-zonasi vaksin bagi masyarakat yang akan berkunjung ataupun turis Singapura, itu sudah diatur semua. Terakhir, dengan menyediakan juga peralatan mesin PCR, kemudian juga dengan vaksinasi seluruh pekerja yang ada di Lagoy, juga sudah hampir 6.000 yang sudah tervaksin, dan kemudian capaian untuk di Bintan sendiri itu sudah hampir mencapai 78 sampai 80% vaksinasi yang untuk masyarakat secara keseluruhan. Tapi yang pertama dahulu kita sebelum masyarakat itu adalah untuk masyarakat yang ada di kawasan pariwisata dulu prioritas kemarin. Kemudian terakhir upaya yang dilakukan itu adalah dengan menggunakan piranti pengontrol keberadaan masyarakat, yaitu dengan belupasnya itu di Lagoy untuk mengontrol perjalanan wisatawan yang nanti seandainya travel bubble itu dilakukan di Bintan, khususnya Lagoy bisa terkunci, bisa tahu di mana posisinya. Kami sampaikan bahwa tadi sesuai dengan perkembangan dari Pak Buralimar, bahwa perkembangan travel bubble kita sudah sampai pada tahapan pembahasan dengan kedutaan kita, terutama dengan Menteri Luar Negeri, kemudian juga beberapa menteri-menteri terkait di tingkat atas. Kami sudah memberikan masukan-masukan, termasuk beberapa upaya masukan menyangkut masalah masa isolasi yang ditiadakan Singapura, kemudian juga menggunakan PCR yang cukup 2 kali, supaya kemudian dalam pariwisata ini akan berjalan. Keputusannya kami masih menunggu dari pihak pemerintah pusat mau membicarakan dengan Kementerian Singapura ataupun Duta Besar Singapura yang ada di Jakarta, sehingga mudah-mudahan harapan kita pada bulan Oktober ini pintu masuk internasional Bintan sebagai pilot project akan bisa dibuka. Sambil bertahan, apakah kita akan membiarkan itu berjalan seperti itu? Tidak. Kami dari Bintan tetap mengupayakan pariwisata kita tetap, sementara waktu ya kita tetap fokus juga pariwisata domestik, pasar-pasar domestik juga kita garap. Namun dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang kita terima, dengan adanya PPKM level 1 sampai level 4, ini memang beberapa pembatasan perjalanan sangat memberatkan kita, terutama dengan adanya kewajiban PCR, kewajiban antigen, kemudian pembatasan perjalanan ini, pasar domestik yang kita harapkan akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan pariwisata kita ternyata memang sangat kecil. Sampai dengan tinjauan kami dengan 3 bulan terakhir, bulan ini bulan September, berarti Juli, Agustus, September ini, itu memang label kunjungan itu rata-rata hunian hotel domestik ya, lebih kurang 15-10% gitu, sangat kecil sekali. Tapi insya Allah di bulan September ini saya melihat beberapa kondisi COVID yang sudah mulai melandai. Di Bintan hari ini jumlah COVID hanya laporan 2 hari Jumat semalam itu 1 saja yang terkonfirmasi, sebuah angka yang cukup bagus.
di Batam juga kecil, di Kepri secara keseluruhan hanya sekitar 20-an, sebuah angka yang sangat bagus dengan herd immunity yang sudah terbentuk. Dan insya Allah pasar domestik kami untuk di Bintan ini mulai agak tumbuh, ya. Beberapa kawasan-kawasan yang ada di Trikora, pantai timur itu huniannya sudah mulai meningkat, sudah 75-80%. Tapi ini adalah jenis hotel-hotel yang kecil. Tapi untuk Lagoy, karena masih ada pembatasan-pembatasan perjalanan pasar Batam, kita masih membutuhkan kebijakan pemerintah provinsi, terutama kebijakan dari antigen, peniadaan antigen, ini akan memberikan dorongan supaya pasar yang ada di Bintan, khususnya juga Lagoy, untuk pasar domestik kita akan berikan masukan yang lebih bagus. Tapi insya Allah menyangkut masalah beberapa kebijakan promosi untuk di Bintan, di bawah manajemen BRC, saya pikir nanti akan lebih bergerak lagi. Mungkin dilanjut Pak, silakan. Halo, operator naikkan ke atas. Terus, saya ambil oke, ini ada beberapa jumlah kamar yang jumlah tumbuh akan dibuat, ini nanti data bisa diambil. Dilanjut, saya ambil pada kebijakan aja, lanjut. Terus, terus. Ya ini adalah stop ya. Jadi beberapa langkah kebijakan yang kita lakukan dengan masa pandemi ini supaya pertumbuhan pariwisata di Bintan tetap bisa eksis. Tadi kita sudah lakukan vaksinasi, sertifikasi KSE. Terakhir beberapa hari ini kita melakukan juga pembinaan kepada rekan-rekan pariwisata dengan pemberian barcode untuk KSE ataupun Peduli Lindungi. Kita dampingi beberapa kawasan wisata supaya bisa mengupload kegiatan-kegiatan itu sehingga apabila orang masuk dalam kawasan wisata juga bila terjamin. Apa yang kami lakukan ke depan untuk menggarap pasar luar negeri, kita masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Pasar dalam negeri, karena memang kondisi kita agak berbeda mungkin dengan negara luar ataupun beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa, yang kotanya memang sangat dekat, artinya antara contoh Jogja dengan kota-kota lainnya pasarnya terbuka, tapi untuk kita di Kepri, pulau-pulau kecil ini sangat mempengaruhi proses perjalanan. Jadi kalau memang ada hambatan dari sisi antigen, PCR, pembatasan perjalanan, pariwisata kita memang sangat terdampak ya kemarin itu. Tapi alhamdulillah sudah mulai naik, mulai bangkit kembali. Langkah-langkah kita lakukan kebijakan pertama bekerja sama dengan beberapa media, promosi online, kemudian rekan-rekan asosiasi travel, asosiasi perjalanan, kita lakukan juga promosi-promosi, kemudian juga pendampingan untuk kegiatan promosi oleh-oleh dan lain-lain. Kemudian juga beberapa event-event yang kita lakukan, tapi dengan jumlah orang yang sangat terbatas, agar pariwisata kita tetap masih bisa berjalan. Kita harapkan dengan mulai momen kita sudah mulai COVID yang sudah melandai, kita harapkan wisata kita mulai agak bangkit pada bulan-bulan ini ke depan. Oke, dilanjut Pak. Terus? Ini ada beberapa contoh yang kita sudah lakukan, terutama kita giatkan dari sisi pasar online-nya untuk masyarakat bisa mendapatkan bagaimana gambaran kondisi pariwisata kita di Bintan. Oke, dilanjut. Terus, ini beberapa langkah-langkah yang kita lakukan, event-event yang kita sudah lakukan, terutama untuk menggarap kegiatan-kegiatan pariwisata. Oke, dilanjutkan. Ya, ini beberapa contoh yang kita sudah lakukan khusus untuk oleh-oleh. Memang kita berharap kalau memang kondisi pariwisata domestik ini bisa bangkit kembali, insya Allah UMKM yang ada di Bintan juga akan mulai bangkit karena memang secara konsep pasar domestik itu menyerap UMKM kita, oleh-oleh itu jauh lebih besar kepada masyarakat. Tapi namun perlahan kita akan gerakkan. Khusus untuk pasar internasional kita, kerjasama dengan PT BRC, Pak Wahab bersama rekan-rekan, kalau memang travel bubble nanti sudah dibuka, kemudian pasar di Lagoy Bay kita nanti beberapa kunjungan kapal-kapal pesiar kita juga akan masuk kembali ke Bintan. Saya pikir ini merupakan sebuah potensi UMKM kami yang akan luar biasa perkembangannya, karena setiap kapal ataupun kapal pesiar yang hadir itu jumlah kunjungan hampir katakan kalau kemarin itu sekitar 3.000 sekali turun, itu UMKM kita akan sangat berdampak sangat besar serapannya. Tapi tentu saja nanti dengan pola travel bubble ini akan ada pembatasan-pembatasan, tapi minimal ini sudah memberikan peluang lah bagi kita untuk membangkitkan ekonomi kita di sektor pariwisata maupun ekonomi
kreatif yang ada di Bintan khususnya. Mungkin ini gambaran yang kami sampaikan dari Bintan, bahwa prinsipnya untuk Bintan kita tetap menggarap dua sektor. Pertama sektor internasional bersama dengan BRC, tapi kami juga tidak melupakan sektor domestik yang berada di kawasan Pantai Timur. Dengan pola ini mudah-mudahan ekonomi pariwisata kita akan bangkit kembali. Untuk pasar internasional kami masih menunggu kebijakan pemerintah pusat, bahwa tapi prinsipnya kawasan internasional di Lagoy adalah kawasan yang memang sudah sangat siap untuk menerima wisatawan dari Singapura dengan protokol kesehatan yang sangat bagus, sudah berstandar Singapura, dan ini sudah kami persiapkan dengan Pak Wahab, DGM kita dari bulan April Juni kemarin, sudah hampir mungkin sekitar 20 sampai 25 tim yang melakukan kunjungan, melakukan diskusi tentang kesiapan protokol kita, termasuk kita punya laboratorium PCR sendiri di Lagoy ini yang dikelola oleh manajemen BRC bekerjasama dengan Rumah Sakit Galang sebagai pengelola mesin-mesin PCR ini untuk antisipasi jika ada pengecekan kesehatan yang ada dari wisatawan Singapura ke depan. Mungkin itu gambaran dari kami. Nanti persiapannya kami masih menunggu, tapi insya Allah untuk pasar domestik tetap garap. Harapan kami mudah-mudahan melalui momen diskusi ini akan lebih bagus lagi pada masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Wan Rudi dari Bintan. Terima kasih Pak. Itu sebuah, ya mungkin Bintan tentu sangat sangat excited sekarang ini karena dipilih sebagai wilayah yang pertama kali menerima wisatawan dari luar negeri, tapi disertai juga